Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rezaidin Febrian, absen 27 dari 11 MIPA 1. Di sini saya akan melakukan praktikum mengenai sistem koloid. Apa itu koloid? Koloid merupakan campuran dari dua zat atau lebih yang tersebar secara merata dengan ukuran partikel terdispersi antara 1-1000 nanometer. Sedangkan sistem koloid adalah bentuk campuran yang keadaannya terletak di antara larutan dan suspensi atau campuran kasar dan memiliki sifat-sifat yang khas. Berdasarkan fasenya, sistem koloid terbagi menjadi dua, yaitu fase terdispersi dan fase pendispersi. Berdasarkan kedua fase tersebut, jenis koloid dibagi menjadi 8 golongan. Yang pertama cair dengan gas, yang kedua cair dengan cair, yang ketiga cair dengan padat, yang keempat gas dengan cair, yang kelima gas dengan padat, yang keenam padat dengan padat, yang ketujuh padat dengan gas, dan kedelapan padat dengan cair. Sistem koloid mempunyai sifat yang khas berbeda dengan sistem-sistem dispersi lainnya. Sifat-sifat koloid yang khas misalnya efek Tyndall, gerak Brown, adsorpsi, dan koagulasi. Efek Tyndall adalah efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Ketika bercahaya diarahkan ke larutan, cahaya tersebut akan diteruskan sehingga kita tidak dapat melihatnya. Hal ini dikarenakan larutan bersifat homogen. Di sisi lain, ketika berkas cahaya diarahkan ke partikel-partikel koloid dan suspensi, berkas sinar akan dihamburkan sehingga jejaknya dapat terlihat. Gerak Brown adalah gerak acak, gerak tidak beraturan, atau gerak zigzag partikel koloid. Gerakan ini terjadi karena benturan tidak teratur antara partikel koloid terdispersi dan medium pendispersi. Benturan ini mengakibatkan partikel koloid bergetar dengan arah tidak beraturan dan jarak yang pendek. Gerak zigzag akibat benturan dari partikel pendispersi menyebabkan sistem koloid tetap stabil, tetap homogen, dan tidak mengendap. Absorpsi merupakan peristiwa menempelnya muatan di permukaan partikel-partikel koloid. Absorpsi terjadi karena adanya kemampuan partikel koloid untuk menarik atau ditempeli oleh partikel-partikel kecil. Kemampuan untuk menarik ini disebabkan adanya tegangan permukaan koloid yang cukup tinggi. Alhasil, ketika ada partikel yang menempel ke koloid, partikel itu akan cenderung tidak mudah lepas atau tetap menempel. Zat-zat terabsorpsi dapat terikat kuat membentuk lapisan yang tebalnya tidak lebih dari 1 atau 2 lapisan partikel. Partikel koloid mampu menyerap molekul netral atau ion-ion pada permukaannya. Ketika partikel koloid menyerap ion bermuatan, ion-ion tersebut akan menempel pada permukaannya dan partikel koloid tersebut menjadi bermuatan. Koagulasi adalah peristiwa terjadinya pengendapan pada koloid. Penggumpalan partikel terjadi karena adanya kerusakan stabilitas sistem koloid atau karena penggabungan partikel koloid yang berbeda muatan sehingga membentuk partikel yang lebih besar. Koagulasi dapat dipengaruhi oleh pemanasan, pendinginan, penambahan elektrolit, pembusukan, pencampuran koloid yang berbeda muatan, dan elektroforesis. Contoh koagulasi koloid dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada penggumpalan susu yang basi dan telur yang direbus hingga membeku. Selanjutnya kita langsung saja ke praktikum. Siapkan alat dan bahan. Yang pertama ada sendok, kedua ada air dan gelas, yang ketiga ada susu kental manis dan laser. Setelah menyiapkan alat dan bahan, tuang susu ke dalam gelas yang berisi air secukupnya. Kemudian gunakan sendok untuk mengaduk hingga tercampur dengan rata. Susu termasuk koloid emulsi cair karena zat fase cair terdispersi dengan zat pendispersi fase cair, yang dimana susu sebagai fase terdispersi dan air sebagai fase pendispersi. Untuk membuktikannya, arahkan laser kepada susu. Dapat kita lihat cahaya laser mengalami penghamburan ketika melewati susu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa susu merupakan koloid dan mengalami efek Tyndall. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.